Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue Libom Review, hashtag Libom Review. Kali ini gue mau review mobil apa? Di hadapan gue udah ada Daihatsu Ayla M Sporty tahun 2014. Ini tipe M yang tipe paling atas dari tipe M. Jadi bisa dilihat ini perbedaannya untuk tipe yang M standar dengan M Sporty, yaitu di bagian eksterior bisa terlihat dengan jelas. Bagian bumper depan ini udah full body kit dari bagian depan, samping sampai belakang, dan sudah dilengkapi dengan rear spoiler yang sporty, agak naik gitu. Rear spoilernya jadi keren banget. Untuk bagian lampu sama aja, cuma yang membedakan bagian rear spoiler dan fitur-fitur tambahan lainnya. Gue pengen mengulas mobil ini bagian eksterior, interior, dan nanti kita coba test drive mobil ini terakhir ya. Gimana keseruannya, langsung aja kita cek. Oke, di hadapan gue udah ada Daihatsu Ayla M Sporty tahun 2014. Ini berwarna hitam. Jadi Daihatsu Ayla M Sporty ini diluncurkan dari tahun 2013 bersamaan dengan Daihatsu Ayla tipe X yang elegan. Jadi dia mengeluarkan tipe X yang elegan dan yang M Sporty. Jadi ini untuk mobilnya ini yang M Sporty. Bisa nampak bagian depannya terlihat dengan jelas. Untuk bumpernya dia yang M Sporty berbeda dengan tipe yang M standar. Jadi ini lebih menambah kesan sporty look banget di mobil ini. Dan memang bawaannya bodinya juga sudah seperti ini, jadi nggak usah diapa-apain lagi, udah keren banget. Di bagian depan ini sebenarnya ada emblem berwarna chrome tapi dilepas, jadi biar polos gitu aja. Untuk bagian lampu dia memang seperti ini ya, bagian Daihatsu Ayla nih tipe M. Modelannya masih membulat, belum yang facelift. Kalau yang facelift dia agak menyipit. Nah, di bagian bumpernya bisa dilihat ini sporty look banget bagian bumper depannya. Dia nggak polos gitu aja, ada lekukan-lekukan yang menambah kesan sporty. Di sini ada LED, di sini ada untuk aliran udara masuk ke mesin. Bagian bawahnya juga. Ini dudukan plat nomor. Di bagian depan simple tapi terlihat sporty sekali. Di bagian lampu di sini dia masih menggunakan bohlam, tapi ini udah diganti dengan LED. Di bagian bohlam nih, bagian sennya masih orange bohlam. Ada dua air wiper sama wipernya 2 buah. Di bagian tapak kaca depannya, dia bagian depan itu aja. Kita ke samping ya. Ya, ini bagian samping dari Daihatsu Ayla M Sporty tahun 2014. Jadi bodinya sih sama aja dengan tipe-tipe Daihatsu Ayla lainnya, tapi yang membedakan adalah body kit tambahannya dan fitur-fitur lainnya. Jadi bisa dilihat ini mobilnya agak lebih berisi dan padat karena dengan rear spoiler, body kit belakang, samping, dan depan terdapat side skirt, jadi mobilnya menambah kesan padat. Di bagian samping ini velgnya udah diganti. Kalau orisinilnya dia turun 1 inch. Kalau orisinalnya dia ring 14, ini udah diganti ring 15 menggunakan HSR wheel bernamakan brisket. Dia berwarna gold silver. Jadi HSR wheels itu produk lokal dan dipadu-padakan dengan ban Acelera PHIR. Ukurannya sendiri 195/50 ring 15. Jadi nambah kesan sporty look banget di mobil ini, dicolok dengan velg HSR brisket ini. Kaca spionnya dia juga sporty look, simple, ada LED-nya, sudah dilengkapi lampu sen LED. Ini di smoke aja nih, tadinya mika berwarna putih, biar lebih senada dengan body di smoke aja warna hitam. Tapi belum elektrik ya, jadi bagian kaca spion dia masih manual. Tetapi sudah dilengkapi lampu sen. Di bagian sini LED, bar LED. Sudah dilengkapi talang air bertuliskan Ayla berwarna hitam depan, samping, belakang. Tetapi di bagian atas belum dilengkapi dengan roof rail, jadi masih polos gitu aja. Di bawahnya sudah dilengkapi side body molding, seluruh body sama bagian bawah dilengkapi side skirt. Jadi nambah mobil ini lebih padat dan sporty look banget.
untuk handle sendiri dia buka gini, jadi dia congkel dan ada dengan modi. Kita ke belakang lagi, dia bodinya agak turun gitu ya. Nah, di bagian belakang sini sudah dilengkapi rear spoiler, sporty look banget. Dia agak naik gitu rear spoilernya. Di sini untuk tangki bensinnya dia bagian kiri belakang. Bagian belakangnya ini bannya juga lebih berisi ya, karena gue pasang ban dan velg ukurannya agak tinggi dari versi sebelumnya. Jadi menambah kesan mobil ini lebih berisi lagi. 195/55 ring 15 menggunakan HSR wheel biscuit. Jadi looknya seperti ini bagian samping. Langsungnya kita cek di bagian belakangnya. Oke, ini di bagian belakang dari Daihatsu Ayla M Sporty tahun 2014. Di bagian belakangnya juga terlihat simple banget karena memang bagian emblem-emblem di clear semua, dilepasin. Cuma disisain di bagian ini. Jadi bawaan dia memang ada list room gitu sepanjang kaca bagian belakang. Ini bagian rear spoilernya bagus banget, dia agak tinggi dan lebih tajam. Kalau misalkan Daihatsu M yang standar dia agak turun gitu dan membulat, kalau ini agak lancip-lancip, jadi sporty look banget. Ini kacanya simple, kosong, tapi belum dilengkapi dengan wiper bagian belakang. Tadi di sini ada emblem-emblem nih, tapi dilepas ya, biar lebih kesan clear aja. Jadi lebih simple. Bagian belakang ini lampunya juga masih orisinilnya, cuma di smoke aja. Bagian putihnya ini tadinya mika putih, di smoke jadi hitam. Nah, di M Sport ini sudah dilengkapi sensor parking. Jadi bawaannya sudah dilengkapi sensor parking bagian belakang. Jadi dia kalau ada mundur menandakan dengan bunyi tit tit tit. Dan ini gue nambahin kamera mundur. Jadi untuk bawaannya belum ada kamera mundur. Dudukan plat nomor dan ini bodinya nih. Dia terlihat sporty look banget. Kalau yang M Sporty ini bawaannya seperti ini. Jadi ada add-on gitu bagian belakang. Untuk tipe yang M Sporty ini, manual transmission. Dia bagian belakang segitu aja, kita coba langsung ke interior ya. Oke, ini di bagian interior Daihatsu Ayla M Sporty tahun 2014 manual transmission. Jadi mobil ini untuk mobil pertama anak muda ini ya sangat worth it ya, karena memang harganya juga terjangkau, perawatannya mudah, BBM-nya irit, jadi ya cocok banget untuk mobil pertama dan tahunnya juga muda. Jadi misalkan ini bisa jadi pertimbangan juga untuk membeli mobil pertama dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Jadi ini gue tinggi 170 cm, jadi cukup, ruang lapangnya cukup, aman, nggak sempit-sempit banget, cukup kalau menurut gue. Untuk bagian sisi dimensi kanan kirinya juga cukup, jadi tidak sempit. Bagian kaki juga cukup lapang. Nah, sekarang kita ulas di bagian door trimnya ya. Di bagian M Sporty 2014 ini door trimnya dan bagian head unit sudah ada aksen wood panel, jadi menambah kesan mewah dan elegan mobil ini. Wood panel berwarna coklat di bagian door trim, sudah elektrik mirror semua. Bagian tuas membuka pintunya masih tipe congkel. Di sini hard plastik semua. Tidak ada yang soft touch atau bulit-bulit, tidak ada. Bagian bawah speaker. Dan langsung aja kita masuk ke bagian tengah ya. Di bagian tengah ini setir kemudinya juga cukup nyaman. Dia soft touch, berlogokan Daihatsu di bagian tengah berwarna chrome. Di sini bagian kanannya ada kisi-kisi AC. Di sini ada laci penyimpanan kecil. Ini untuk alarm. Ini tuas itu kuncinya berwarna silver. Bagian bawahnya ada 3 pedal. Di sini untuk pembuka bagasi bagian kap mesin bagian depan. Untuk speedometer sendiri dia simple, benar-benar digital panelnya cuma dikit banget. Dan sisanya analog. Bagian tengahnya dilengkapi dengan wood panel dan ada 2 kisi AC dan membawa untuk bagian display tengahnya ini bukan bawaannya, ini udah diganti. Ke bawahnya lagi ada laci penyimpanan kecil dan untuk pemanas, biasa digunakan untuk pemanas rokok. Di bagian bawahnya lagi ada 2 kisi
ada 2 cup holder, dan untuk transmisinya sendiri dia 5 percepatan manual. Bagian tengahnya ada rem tangan dan sudah dilengkapi dengan armrest, jadi bisa digunakan dengan jadi bisa digunakan juga untuk armrest dan laci penyimpanan di bagian tengah, tapi dia hard plastik semua. Safety belt di setiap sisi kursinya, dan untuk bawaannya jok fabriknya ini juga cukup sporty look dan simple, jadi ada warna abu-abu dan hitam aja, dia stitching hitam juga, jadi lebih kelihatan simple. Terus di bagian atas ada kaca tengah, dilengkapi lampu LED, tapi ini sudah dilakukan pergantian, tadinya berwarna kuning ini jadi putih. Bagian side visor dia polos gitu aja. Bagian side visor bagian kiri juga polos, nggak ada kaca dan lampu. Bagian laci bagian sisi pengemudi juga simple, belum soft opening. Untuk bagian pintunya juga sama seperti yang di kanan. Bagian interior segitu aja, kita ke belakang ya. Oke, ini di bagian belakang dari Ayla M Sporty tahun 2014. Jadi bagian belakangnya cukup lapang, luas. Tapi memang di bagian belakang dia agak turun sedikit, tapi nggak mengganggu sama sekali. Ini gue tinggi 170 masih oke lah. Dia di bagian tengahnya ada ruang, jadi bagian sini hanya menunduk dikit aja udah bisa masuk langsung. Pandangannya juga cukup luas, lebar, oke banget mobilnya. Ini juga luas, lebar, lapang. Sisi kanan kiri juga oke, luas dan lebar. Nah, di bagian door trimnya dia ada accent wood panel, sudah electric mirror. Bagian bawah speaker ada cup holder 1 sama laci penyimpanan kecil. Di sini ada laci penyimpanan kiri dan kanannya. Bagian tengah ada 2 buah cup holder. Safety belt di setiap sisi kursinya, ada 2 headrest di bagian belakang. Yang belakang segitu aja, simple banget. Kita ke bagasi coba ya. Jadi untuk membuka pintunya dari bagian pengemudi, jadi bagian pengemudi di bagian bawahnya tinggal ditetakin aja ke bawah. Nah, ini bagian bagasinya dari M Sporty, jadi cukup lebar dan luas, jadi bisa kira-kira menampung 3 buah galon, dan ada bagian spare juga di bagian belakangnya, jadi cukup memadai banget. Dia dilengkapi dengan karpet hitam. Bagian kanan kirinya simple gitu aja, hard plastik semua. Sekarang kita cek di bagian spesifikasi mesin kali ya. Ya, ini spesifikasi mesin dari Daihatsu Ayla M Sporty 2014 dengan 4 silinder DOHC EVI, 3 silinder 1000 cc. Untuk spesifikasi jarak sumbu roda 2450 mm dengan jarak pijak roda depan 1410 mm, jarak pijak roda belakang 1405 mm, dan ground clearance 180 mm, serta berat bersihnya 765 kg. Untuk spesifikasi dimensinya yaitu panjangnya 3600 mm dengan lebar 1600 mm, tingginya 1520 mm. Transmisinya manual 5 speed percepatan, MacPherson strut dengan coil spring. Bagian depannya pengeremannya sudah disc brake, belakangnya masih tromol. Untuk performanya sendiri dia torsinya 85 Nm dengan tenaga 87 HP. Dan untuk bagian kapasitas tangki bahan bakar dia 33 liter. Oke, mengemudikan mobil Daihatsu M Sporty ini fun to drive, mobilnya cukup nyaman, dan bagian kaki-kaki aman, bagian interior juga aman, bagian mesin juga aman. Jadi selama gue mengambil mobil ini dari kurang lebih 2 tahun lalu, pas awal-awal pengambilan mobil, karena memang jarang dipanasin, jadi gue ngambil mobil juga ditaruh gitu aja di garasi, gue nggak panasin. Mungkin dia jadi idle-nya suka naik sendiri gitu, jadi bisa stuck gitu, manteng. Dan selama dipanasin seminggu sekali 2 kali dia aman banget. Apalagi dipasang isi bensin Pertamax, mobil ini aman banget, bener-bener gak ada trouble. Cuma di awal aja dia idle naik, dan mungkin juga karena kendala belum di tune up dan lain-lain. Dan setelah di tune up itu
kembali normal lagi. Cuma itu aja trouble-nya, selebihnya ini mobilnya aman banget. Dan mobil ini juga udah dipakai road trip Jawa Tengah. Kalau misalkan teman-teman yang mantengin video gue sebelumnya, gue ngebahas mobil ini dari benar-benar baru ngambil mobil sampai dengan modif-modif kecil-kecilan. Dan di bagian road trip juga gue ada vlognya, jadi bisa ditonton aja di Danu Vlog, di konten gue di YouTube channel ini, mengulas mobil ini dari awal beli sampai dengan saat ini. Dan selama ini juga enak banget mobilnya, bener-bener gak ada trouble, bensinnya irit, perawatannya murah meriah, tahunnya muda, 2014an ke atas. Jadi ya salah satu mobil yang rekomendasi untuk dipilih untuk mobil menjadi mobil pertama. Fun to drive, nyaman, bagian joknya juga cukup nyaman. Ini bahannya fabric, belum gue ganti sama sekali. Bagian setir normal, bagian pandangan juga cukup luas, bagian kaki-kaki luas, bagian kaki-kaki juga nggak ada bunyi-bunyi sama sekali, aman banget selama pemakaian. Dan mobil ini karena 1000 cc, tarikan awalnya tuh gesit banget, jadi narik banget. Bagian menengahnya juga cukup menurut gua, jadi ya buat apa juga ngebut-ngebut ya. Jadi 80 sampai 90 juga ya masih aman banget mobilnya. Dan memang dicolok velg agak lebih besar dari sebelumnya dan lebih lebar, ya itu menambah kesan mobil ini menjadi rigid lagi. Kalau misalkan membawa velg bawaannya kan dia kurang ya, karena memang dia meternya kecil, jadi kurang, lebih napak ke tanahnya kurang. Jadi disarankan untuk ganti velg yang lebih besar lagi agar lebih nyaman juga, dan bannya juga agak dibesarkan. Ya, overall mobil ini enak, nyaman, fun to drive, mau dipakai kemana-mana juga nyaman banget, warawiri. Jadi ya oke banget sih kalau untuk warawiri dalam kota, luar kota pun jadi mobil asli. Gue pernah naik ke Dieng, naik mobil ini, nanjak yang ekstrim juga oke banget, puncak oke, luar kota oke, bensin irit, tampilan sporty ya, menjadi salah satu paket. Ini mobil simple banget, dimensinya juga nggak besar, buat selap-selip oke banget. Ya itu aja kali ya review gue tentang mobil ini. Ditunggu video terbaru selanjutnya. Thank you. Sekian video dari gue, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nantikan video gue terbaru selanjutnya. Terima kasih.